Itu Nabi Adam di bulan pertama datang di mimpinya Sayyidatuna Aminah. Kenapa jadi Nabi Adam, tidak Nabi Nuh, tidak Nabi Ibrahim Abul Millah, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa, yang mana Nabi Isa adalah diutus sebelum Nabi Muhammad? Kenapa jadi Nabi Adam? Karena yang paling pertama mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad adalah Nabi Adam. Datang di dalam mimpinya, fa akhbaraha annaha hamalat bi ajallil alam. Nabi Adam memberitahukan Aminah, engkau saat ini bayi yang ada di rahimmu adalah manusia termulia di alam semesta. Di bulan kedua datang Nabi Idris, terus sampai di bulan ke-9 datang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setiap nabi yang datang di mimpinya Aminah semuanya berpesan cuma satu pesan. Apa pesannya? Idza wada'ti syamsal huda fasammihi Muhammadan. Jika engkau lahirkan matahari yang memberikan hidayah kepada seluruh alam semesta, pesan kami cuma satu. Apa? Namakan bayi tersebut dengan nama Muhammad. Kenapa? Mereka tahu bersanding nama Allah di atas pintu surga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mereka tahu nama Muhammad bukan nama yang sembarang. Sampai orang-orang dahulu di Tarim Hadramaut, orang dahulu kan biasanya di Tarim Hadramaut makan itu pakai nampan. Pakai nampan, satu nampan itu sesuai nampannya. Punya nampannya tegonol betujuh. Nang mengucau. Anunya, amun nampannya halus sesuai awaknya, awak teganar ya kayak itulah. Nah, dahulu para aslaf, para salafun salih, mereka tidak mau menyentuh makanan terlebih dahulu kecuali mereka tanya dulu orang-orang yang makan di sekitarnya, siapa yang bernama Muhammad, silahkan sentuh terlebih dahulu. Kenapa? Karena apabila nama Muhammad yang menyentuh terlebih dahulu makanan tersebut, maka makanan itu bertambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza wada'ti syamsal huda fasammihi Muhammadan. Lihat, itu sebelum dilahirkan. Kemudian ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad, siapa yang hadir? Makanya ulun sering mengatakan, Pak, Bu, orang yang hadir maulid bukan orang sembarang. Orang yang berinfak di dalam acara maulid, hartanya harta yang istimewa, dipilih oleh Allah. Harta seorang tersebut berinfak untuk perayaan maulid. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah, Sayyidatuna Maryam yang menjadi tanda kebesaran Allah dengan mengandung Isa alaihi salatu wassalam tanpa tanpa ayah. Asiyah imra'atu Fir'aun, bagaimana beliau hidup di istana Fir'aun namun hatinya di sana tetap mengagungkan kepada Allah. Ini pembelajaran bagi kita. Di era siapapun kita hidup, kalau orang benar-benar bertakwa, kehidupannya tidak akan pernah berubah. Lihat Asia. Fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain. Itu Habib Ali Habsyi menggambarkan. Lihat Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai. Beliau mengatakan, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tasbihan wa tamjidan wastighfara. Ini ungkapan mereka para ulama. Aras pun bergoncang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa aras bergoncang ketika dilahirkan Nabi Muhammad? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, karena gembira dan senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ya mukmin, ya mukminah, ya muslim, ya muslimah, kalaulah di sana benda-benda jamadat bergembira dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kenapa engkau yang diberikan hati dan akal tidak gembira ketika menyambut datangnya Nabi Muhammad? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara. Kursinya Allah bertambah wibawa dan bertambah tenang. Wamtala'atis samawati anwara, maka langit pun semuanya dipenuhi dengan cahaya. Wadajjatil malaikah, malaikat Allah yang tidak ada seseorang hamba pun mengetahui jumlahnya melainkan Allah. Yang wajib kita ketahui memang hanya 10, namun ketahuilah, adadul malaikah tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah.
wa dhajjatil malaikah. Bayangkan gemuruhnya malaikat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terlahir manusia mulia, terlahir manusia agung, terlahir manusia yang paling dicintai oleh Allah, disaksikan oleh wanita-wanita mulia, oleh orang-orang yang mulia, sampai dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, wulida makhtunan makhulan magtu'as surrah. Lahir dalam keadaan tali pusatnya sudah betatak, kemudian sudah dikhitan, kemudian bercelak, kemudian lahir dalam keadaan sujud. Wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran, sujud beliau sampai dikatakan kalau kita berbicara walakam falakam yauma wujudik zaharat minkal ajaib, berapa banyak daripada keajaiban-keajaiban ketika engkau dilahirkan wahai Rasulullah. Habib Ali Habsyi mengatakan bahwasanya wa ma'a buruzihi ila hadzal alam, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara min al ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam, dengan bersamaan lahirnya Nabi Muhammad, dhahara minal ajaib, keajaiban yang sangat luar biasa. Coba, adakah di sana manusia dari semenjak Nabi Adam sampai pada saat kita ini, adakah bayi yang dilahirkan dalam keadaan sujud melainkan Nabi Muhammad? Adakah bayi yang dilahirkan membuat seluruh alam semesta bergembira melainkan Nabi Muhammad? Sampai-sampai sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah ribuan tahun apinya tidak pernah padam, lahir Nabi Muhammad padam api tersebut. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib. Semua itu apa? Keajaiban itu apa? Kita saat ini memperingati Maulid, apa tujuannya? Ya muslim, ya muslimah, ya mu'min, ya mu'minah. Kita peringatan Maulid bukan hanya sekedar kumpul, bagi nasi, makan, selesai, sudah selesai. Lah, bukan hanya itu, maaf. Tapi ada tujuan yang sangat luar biasa. Peringatan Haul, peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj, di sana ada tujuan yang penting agar kita sadar. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam. Beda dengan orang yang merayakan peringatan Maulid dari awal ceramah sampai akhir tertawaan. Innalillah. Apa yang didapat? La tukthirul kalam li ghairi dzikrillah. Jangan kau banyak omong selain zikir kepada Allah. Kenapa? Fa inna kathratal kalam li ghairi dzikrillah qasawatan lil qalb. Karena banyak omong selain zikir kepada Allah itu membuat hati kita keras. Kita ingin keluar dari ini majelis hati kita penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Kita ingin keluar dari majelis Maulid, kita tidak ingin siapa yang hadir, siapa yang hadir. Kesuksesan acara Maulid bukan dilihat siapa yang hadir. Kesuksesan acara Maulid bukan dilihat di sana berapa ribu orang yang hadir. Lah. Kesuksesan acara Maulid tidak dilihat siapa pejabat mana yang hadir. Bukan di situ tolak ukur kesuksesan acara Maulid. Tahu kesuksesan acara Maulid itu di mana letaknya? Ketika orang yang hadir di sana keluar dari majelis Maulid, hatinya cinta dengan Nabi Muhammad. Hatinya tidak ada lagi pengagungan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama-ulama kita mengadakan acara Maulid semacam ini agar apa? Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib. Dengarkan, ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Menunjukkan beliau adalah manusia termulia dan kekasih Allah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nih, yang ada di dalam hati kita ganti selain Nabi Muhammad. Ada manusia yang ada di dalam hati kita ganti. Akhrij min qulubina kulla gaddarin lil khalqi. Keluarkan dari hati kita setiap apapun yang membuat kita maksiat kepada Allah. Jangan sampai tertulis di dalam hati kita melainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya tertulis di tiang arasy, bagaimana mungkin tidak tertulis di lubuk hati kita? Namanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak kita ukir namanya di lubuk hati kita? Sehingga kecintaan inilah yang membuat Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau di dalam doanya yang dibacakan oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi, bagaimana di sana
wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaik wa ila hadzal habib